Habis Isya bacalah 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Begini keutamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Doa saya untuk kita semua di awal video ini, semoga kita semua diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, penuh ketaatan kepada Allah, diberikan harta melimpah berkah, bisa pergi haji dan umroh saat masih badan segar bugar, dapat beribadah dengan maksimal, dan kuat iman Islam kita sampai akhir hayat, sampai Allah menjemput kita dengan memberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, waktu terbaik membaca Al-Quran adalah di waktu malam. Sebagaimana kalam Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, adapun membaca Al-Quran di luar sholat, waktu terbaik membacanya adalah pada waktu malam. Separuh malam yang kedua lebih baik dari separuh malam yang pertama. Jika kita mampu, bacalah Al-Quran di waktu maghrib. Boleh Yasin, Tabarak, Al-Waqi'ah, Ad-Dukhan. Boleh juga hanya membaca 3 surah pendek, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Nah, jika kita tak sempat membaca Al-Quran di waktu maghrib, boleh kita mengamalkannya setelah selesai sholat Isya. Dan termasuk ayat-ayat pilihan yang dianjurkan diamalkan baik di waktu siang maupun di waktu malam adalah 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Apakah keutamaannya? Pertama, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi bagi yang rutin membaca dan hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi akan mendapatkan keselamatan dari Dajjal yang kelak muncul di akhir zaman. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man hafidho ashra ayatin min awali suratil kahfi Ausima minad Dajjal." Siapa saja yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka kelak dia diselamatkan dari kejahatan Dajjal. Yang kedua, 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Rahasia keutamaan membacanya juga sama, yakni akan mendapatkan keselamatan dari Dajjal yang kelak muncul di akhir zaman. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ashra ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatid Dajjal." Siapa saja yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka kelak dia diselamatkan dari kejahatan Dajjal. Siapakah Dajjal? Sehingga Rasulullah memperingatkan kita bersiap-siap menghadapi kemunculannya dengan mengamalkan 10 ayat terakhir dan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Dajjal artinya pembohong besar, makhluk jahat yang menurut Rasulullah ia bermata satu, berbuat kerusakan di muka bumi dan durhaka kepada Allah, akan muncul di akhir zaman. Siapa yang ikut dia akan selamat tapi celaka di akhirat, sedangkan yang tak mau mengikutinya
akan dibunuhnya. Demikian sekilas gambaran tentang Dajjal. Nah, bagi yang ingin selamat dari kejahatan Dajjal, mari amalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Berikut bacaan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan rutin dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.